seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Chelsea Brevidia Siregar dari kelas 11 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya menggunakan video animasi mengenai korupsi timah 271 triliun. Selamat menyaksikan. Apakah teman-teman pada tahu, korupsi termasuk ke dalam konflik kepentingan, yang dimana konflik kepentingan adalah situasi ketika para pejabat atau para pengusaha menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang mereka untuk keuntungan pribadi ataupun kelompok mereka. Nah, setelah tadi teman-teman mendengar pengertian mengenai konflik kepentingan, mari kita langsung saja masuk ke dalam korupsi timah 271 triliun, yang dimana beritanya ini sangat amat fenomenal dan pastinya banyak berseliweran baik itu di TV maupun di internet. Nah, korupsi timah 271 triliun adalah kasus tindak pidana korupsi di sektor pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau Babel. Pastinya korupsi timah memiliki beberapa faktor utama sehingga mereka dapat melakukan kasus korupsi tersebut. Yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Oknum pejabat dan pengusaha memanfaatkan posisi dan wewenang mereka untuk mengatur izin tambang dan aliran keuntungan demi kepentingan pribadi ataupun kelompok. Yang kedua, kekayaan alam yang melimpah. Melimpahnya cadangan timah di Indonesia, khususnya di Bangka Belitung, menjadi daya tarik besar bagi oknum untuk mengeksploitasi secara ilegal tanpa memperhatikan aturan dan dampak lingkungan. Yang ketiga atau yang terakhir, kurangnya penegakan hukum. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menyebabkan pelaku korupsi jarang ditindak tegas. Praktik suap, kolusi, dan minimnya transparansi memperparah situasi. Pelaku-pelaku dalam kasus korupsi timah 271 triliun terdiri dari 16 tersangka. Saya akan menjelaskan 3 pelaku inti saja, yaitu Harvey Mois, Helena Lim, dan Mukhtariza Palepi. Yang pertama adalah Harvey Mois yang berposisi sebagai perwakilan PT Refinet Bangkatin atau RBT, yang dimana awalnya divonis selama 6,5 tahun penjara menjadi 20 tahun penjara, denda 1 miliar dan uang pengganti 420 miliar. Yang kedua ada Helena Lim yang berposisi sebagai bos PT Quantum Skyline Exchange yang awalnya divonis selama 5 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara, denda 1 miliar dan uang pengganti 900 juta. Yang terakhir atau yang ketiga, Mukhtariza Palepi yang berposisi sebagai mantan Direktur Utama PT Timah Tbk dari mulai tahun 2016 sampai 2021 yang awalnya divonis selama 8 tahun penjara menjadi 20 tahun penjara, denda 1 miliar dan uang pengganti 493,4 miliar. Itulah tadi beberapa pelaku utama yang terjerat dalam kasus korupsi timah 271 triliun. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerugian-kerugian yang dialami dalam kasus korupsi timah 271 triliun. Dugaan kerugian 271T dalam kasus korupsi izin tambang timah, yang pertama ada biaya kerugian ekologis, kerugian kawasan hutan 157 triliun, non-kawasan hutan 25 triliun, kerugian ekonomi lingkungan, kerugian kawasan hutan 60 triliun, non-kawasan hutan 15 triliun, biaya pemulihan lingkungan, kerugian kawasan hutan 5 triliun, non-kawasan hutan 6 triliun. Jadi, kerugian-kerugian yang dialami dalam kasus korupsi timah 271 triliun itu tidak hanya berpusat dalam ekonomi saja, namun juga mengenai dampak-dampak kerusakan yang dialami oleh pertambangan tersebut. Dampak-dampak dalam kasus korupsi timah 271 triliun terbagi menjadi 2, yaitu dampak lingkungan dan dampak ekonomi. Yang pertama ada dampak lingkungan, yaitu perubahan bentang alam, penurunan kualitas tanah dan air, lahan hutan dan kebun berubah menjadi daratan kritis dan kolong-kolong air.
Yang kedua yaitu dampak ekonomi, menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, menurunnya produktivitas, dan yang terakhir menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Itulah tadi beberapa dampak yang ditimbulkan dari kasus korupsi timah 271T. Nah, setelah tadi teman-teman mendengar penjelasan materi saya dari awal sampai akhir, mari kita simak solusi-solusi yang dapat dilakukan agar kasus korupsi timah 271T ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Yang pertama, menerapkan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel, yang dimana pengelolaan tambang harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini mencangkup keterbukaan data soal izin, produksi, dan distribusi. Dengan sistem digital dan pelaporan terbuka, penyimpangan bisa dicegah sejak awal. Yang kedua ada namanya melakukan audit secara internal dan eksternal secara berkala, yaitu audit penting untuk mengawasi aktivitas perusahaan tambang. Audit internal dilakukan oleh pihak dalam, sementara audit eksternal oleh lembaga independen. Kedua jenis audit ini membantu mendeteksi penyimpangan dan memastikan semua kegiatan sesuai dengan aturan. Yang ketiga atau yang terakhir, menerapkan sanksi tegas terhadap pelaku korupsi. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Pelaku korupsi harus dihukum berat, asetnya disita dan dilarang memegang jabatan publik atau swasta lagi. Hukuman yang tegas akan menimbulkan efek jera dan mencegah korupsi serupa terjadi di masa depan. Itulah tadi beberapa solusi-solusi yang dapat dilakukan agar kasus korupsi timah tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi semuanya.